Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Tasya Nurini. Saya Firenze Karsana. Saya Citra. Pada kesempatan kali ini, kelompok kita akan mewawancarai Ketua Hima PG PAUD dengan tema Peran Ketua Hima PG PAUD dalam mengembangkan organisasi dan meningkatkan kualitas mahasiswa. Semoga video ini menambah wawasan kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Halo Kak, sebelum kita masuk ke sesi wawancara, boleh nggak kalau kita kenalan dulu? Boleh. Perkenalkan, saya Firenze Karsana, perwakilan dari kelompok 3. Kalau kakaknya? Oke, perkenalkan nama saya Nadifa, atau panggilan akrab saya itu biasa dipanggil Diva. Saya sebagai Ketua Hima PG PAUD. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya. Di sini saya ingin melakukan wawancara singkat mengenai peran Ketua Hima PG PAUD dalam mengembangkan organisasi dan meningkatkan kualitas mahasiswa. Apakah boleh saya mulai? Boleh, silakan. Baik. Pertama, bagaimana sih peran Anda sebagai Ketua Hima PG PAUD dalam mengordinasikan seluruh pengurus organisasi? Peran saya dalam mengorganisasi kepengurusan itu yang pertama itu saya itu mereka itu tidak menganggap saya itu sebagai ketua, tapi saya itu sebisa mungkin belajar bareng-bareng sama mereka biar mereka itu nggak ada apa ya istilahnya tuh nggak ada tingkatan yang berlebihan antara ketua dan anggotanya gitu, biar saya bisa jalan sama-sama, kita diskusi bersama gitu, biar mereka nggak canggung sama sayanya. Ya, betul. Kayak gaya kepemimpinan apa yang Anda terapkan dalam memimpin Hima PG PAUD? Ya, seperti tadi yang sudah saya katakan, gaya kepemimpinan saya tuh lebih ingin mereka itu menganggap saya itu sebagai teman mereka gitu. Mau sama kakak tingkat ataupun sama adik tingkat, saya tuh gaya kepemimpinannya sebagai teman mereka. Mereka ada keluh kesah di kampus, mereka ada keluh kesah di mata kuliah. Nah, di situ tuh saya mau ada gitu peran saya di saat mereka itu lagi susah. Selanjutnya, bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan dalam organisasi Hima PG PAUD? Oke. Untuk pengambilan keputusan biasanya itu ada diskusi bersama dulu antara di Hima PG PAUD itu kan ada 6 bidang ya Kak. Oh, iya. Nah biasanya saya tuh diskusi bersama dulu nih sama ke-6 bidang ini. Biarkan mereka diskusi dulu dan saya tuh sebagai pendengar dulu di awal itu. Nah nanti setelah itu saya simpulkan tuh beberapa poin dari mereka, saya simpulkan, kemudian saya jabarkan juga yang mana yang lebih baik. Jadi saya nggak langsung ngambil kayaknya ini bener deh, enggak. Oh, iya. Tapi saya ambil dulu beberapa poin, kemudian saya jabarkan lagi ke mereka, kalau poin ini tuh nanti dampaknya gini loh, kalau yang ini tuh dampaknya gini. Nah menurut kalian gimana, kalian mau tetap yang ini atau mau ganti gitu, seperti itu. Bagaimana cara Anda membangun komunikasi yang baik dengan anggota Hima PG PAUD? Oke. Untuk membangun komunikasi itu biasanya kalau kita itu mau deket sama orang, kita kan harus sering ketemu ya sama orang tersebut. Nah jadi saya tuh sebisa mungkin tuh mengadakan seperti rapat harian, walaupun mereka itu misalnya kayak aduh aku nggak bisa ke kampus, ya udah pakai cara telepon aja gimana gini, kita telepon. Iya. Nah setelah rapat formalnya itu setelah jimitnya itu kita kayak ngobrol bareng gitu, diskusi bareng, santai-santai aja. Nih. Sejauh mana peran Anda dalam memotivasi anggota agar aktif dalam kegiatan organisasi? Mungkin karena saya baru dilantik kemarin ya, jadi tidak terlalu jauh, mungkin sambil berjalan aja. Program kerja apa saja yang telah dilaksanakan oleh Hima PG PAUD selama masa kepengurusan Anda? Kalau masa kepengurusan saya, seperti tadi yang sudah saya katakan, saya kan baru dilantik kemarin. Jadi mungkin program kerja yang sudah saya laksanakan itu FUSMIT sama anak-anak mahasiswa baru semester 1. Di situ kita kayak mengenalkan Hima PG PAUD kepada mereka gitu. Ngobrol bareng sama mereka. Karena baru sih ya. Iya, karena mereka masih. Selanjutnya
program kerja mana yang menurut Anda paling berdampak bagi mahasiswa PG PAUD? Oke, di PG PAUD di Hima PG PAUD itu ada program tahunan yang dimana menurut saya ini emang wajib ya setiap tahunnya itu, yaitu ada Expo atau Pekan Budaya. Nah di situ tuh program kerjanya itu kayak kita tuh mengadakan lomba-lomba untuk anak-anak TK, untuk anak-anak PAUD. Dan bukan hanya untuk anak-anak PAUD, tapi juga untuk mahasiswa juga. Seperti lomba nari, lomba ngaji, lomba mewarnai, dan lain-lain. Nah, menurut saya kenapa itu sangat berdampak? Karena di situ tuh mental kita tuh benar diuji gitu. Kita ketemu sama guru-guru, kita ketemu sama anak-anak, gimana cara kita komunikasikan dengan anak-anak. Untuk membuat lomba kan menurut saya sangat sulit ya gitu ya. Apalagi dengan SDM Hima PG PAUD itu yang sangat banyak. Iya banyak banget. Bagaimana proses perencanaan program kerja agar sesuai dengan kebutuhan mahasiswa? Oke, tadi saya juga sudah katakan di Hima PG PAUD itu ada 6 bidang. Nah, bagaimana cara proses penyusunannya? Setiap bidang itu kan ada tugasnya masing-masing ya, ada program kerjanya masing-masing. Nah, saya tuh pertemukan 6 bidang ini di satu hari. Dan mereka tuh saya suruh mereka untuk menyusun rancangan kerja dalam satu periode, dalam satu hari tersebut. Nah setelah mereka susun itu, saya tuh nggak langsung kayak nerima mentah-mentah, tapi sama saya tuh dicek kembali gitu, apakah program kerja itu emang sesuai untuk Hima PG PAUD atau tidak, apakah program kerja itu memberatkan atau tidak. Jadi lewat diskusi sih intinya. Bagaimana keterlibatan anggota dalam pelaksanaan program kerja Hima PG PAUD? Untuk keterlibatan, setiap saya mengadakan program kerja, di situ tuh ada beberapa divisi-divisi, seperti divisi acara, konsumsi, logistik, dan lain-lain. Nah, keterlibatannya itu dengan cara saya memasukkan kepengurusan itu ke dalam divisi-divisi tersebut, gitu. Nah, dan divisi-divisi tersebut itu tuh setiap program kerja tuh bergantian gitu. Jadi misalnya program kerja hari ini saya sebagai acara. Nah, untuk program kerja selanjutnya saya tuh bisa saja jadi konsumsi gitu. Jadi enggak hanya jadi si acara terus enggak. Jadi jadi mereka biar tahu kerjanya dari jadi konsumsi itu gimana, jadi ini tuh gimana. Biar bisa merasakan. Iya, betul. Selanjutnya, apakah program kerja yang dilaksanakan sudah sesuai dengan visi dan misi Hima PG PAUD? Untuk program kerja yang pertama itu, yang first meet itu, alhamdulillah sudah. Dan untuk selanjutnya itu, saya harap juga pasti sudah sesuai dengan visi dan misi Hima PG PAUD. Mana peran Hima PG PAUD dalam meningkatkan soft skill mahasiswa PG PAUD? Oke, peran Hima PG PAUD itu dengan mengadakan program-program kerja yang dimana program-program kerja ini itu sesuai dengan prodinya, sesuai dengan prodi PG PAUD. Jadi program kerja yang kami laksanakan itu tuh langsung terjun ke dunia kerjaan. Seperti kami langsung terjun ke TK, cara mengajar, terus memahami karakter anak, dan juga observasi ke TK. Nah, itu peran Hima untuk mahasiswa agar mahasiswa itu paham dulu gitu, bagaimana sih cara komunikasi dengan orang tua atau wali murid, bagaimana komunikasi dengan guru-guru dan juga anak-anak. Sejauh mana kegiatan Hima PG PAUD membantu mahasiswa dalam pengembangan kepemimpinan dan kerjasama tim? Oke, untuk sejauh mana jika dipresentasikan presentasi mungkin 85% kali ya. Karena saya juga nggak bisa katakan semuanya itu sudah sempurna gitu kan. Saya juga tidak bisa mengatakan seperti itu. Mungkin kalau untuk presentasi itu 85% udah jauh ya. Bagaimana Hima PG PAUD mendukung peningkatan kualitas akademik mahasiswa? Oke, untuk mendukung akademik mahasiswa ya. Peran Hima PG PAUD itu, di PG PAUD itu kan ada mata kuliah seperti micro teaching. Micro teaching itu dimana kita tuh praktek mengajar gitu. Nah, di perannya Hima PG PAUD itu dengan mengadakan program kerja yang langsung terjun ke dunia PAUD, ke TK, ke anak-anak. Nah, dengan begitu, dari program kerja itu kita tuh sudah paham nih sebelumnya di Hima tuh kita tuh sudah pernah ke TK. Jadi ketika kita melakukan praktek micro teaching,
kita sudah paham karena sebelumnya di HIMA itu sudah melakukan kegiatan tersebut. Sudah pernah. Ya. Apa manfaat yang paling dirasakan mahasiswa setelah mengikuti kegiatan HIMA PG PAUD? Oke, manfaatnya itu yang paling utama itu menurut saya bagaimana cara mengorganisasi ini sih HIMA PG PAUD gitu, dan juga mungkin gimana cara kita itu untuk sabar mungkin ya menghadapi teman-teman di HIMA PG PAUD, gimana caranya untuk nggak egois lah sama teman-teman gitu, saling memahami sifat dari teman-teman juga, itu yang paling penting. Komunikasi, nah itu juga yang paling penting, ternyata komunikasi itu tuh penting loh gitu di sebuah organisasi. Kalau nggak ada komunikasi pasti susah Ya, berantakan. Bagaimana respon mahasiswa terhadap kegiatan yang diselenggarakan HIMA PG PAUD? Alhamdulillah, karena program kerja ini juga kan bukan saya yang buat sendiri. Program kerja ini kan semuanya yang buat ya. Jadi mereka itu juga sangat excited gitu lah istilahnya ya untuk melakukan program kerja tersebut. Karena mereka juga yang mengusulkan program kerja tersebut gitu. Tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam menjalankan organisasi HIMA PG PAUD? Yang pertama itu lagi-lagi komunikasi, itu tantangan yang paling pertama. Saya rasa komunikasi itu gampang ya, cuman gak tahu kenapa komunikasi itu selalu menjadi hambatan organisasi untuk akhirnya tuh bisa sempurna gitu. Karena saya tuh bukan mau banget sempurna, cuman komunikasi ini tuh selalu menghambat, lagi-lagi setiap evaluasi komunikasi gitu ya, komunikasinya kurang seperti itu. Bagaimana strategi Anda dalam mengatasi kendala yang muncul dalam organisasi? Untuk saat ini mungkin strategi yang paling utama itu dengan mengadakan rapat harian, baik itu secara langsung ketemu ataupun secara online via telepon atau Google Meet gitu. Saya juga sering ngobrol-ngobrol di grup, di setiap bidang ataupun di grup himanya gitu, biar grup itu tuh hidup gitu. Sejauh mana dukungan dari pihak program studi atau fakultas terhadap HIMA PG PAUD? Sangat jauh sih Kak. Dari prodi itu sangat membantu kami. Dari fakultas juga sangat membantu kami dalam melaksanakan program kerja, bahkan mereka itu memberi kami saran gitu, rekomendasi harusnya gini gitu. Dan dari HIMA PG PAUD pun sebelum melaksanakan program kerja itu kan biasanya tuh kita tuh kayak ngobrol-ngobrol dulu sama kaprodi, sama mahasiswa dari HIMA PG PAUD. Jadi kita tuh terbuka gitu sama mereka. Sama fakultas pun kita juga sebisa mungkin ngobrol sama fakultas, baik gitu gimana komunikasinya. Iya. Apa harapan Anda terhadap keberlanjutan HIMA PG PAUD di masa mendatang? Harapan saya untuk HIMA PG PAUD, semoga HIMA PG PAUD itu bisa melaksanakan program kerja yang tidak hanya berdampak pada kami, tapi juga berdampak pada lingkungannya, terus sama dosen-dosennya mungkin bisa gitu, dan juga bisa lebih dikenal bukan hanya di wilayah Ciayu Majakuning, tapi juga bisa dikenal di univ-univ lain gitu. Yang terakhir ya Kak, pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada mahasiswa PG PAUD agar lebih aktif berorganisasi? Oke, pesan saya itu paling untuk teman-teman HIMA PG PAUD, kalian itu jangan takut untuk sibuk, takut untuk terlalu punya peran di dalam organisasi HIMA PG PAUD, karena dengan kita sibuk, dengan kita ada peran kita di organisasi itu tuh bisa membantu kita untuk lebih percaya diri, terus juga lebih banyak relasi, lebih banyak pengetahuan kita, karena kan kita tuh tidak hanya mendapatkan pengetahuan itu lewat akademik aja, itu juga pasti kan lewat organisasi juga, bagaimana cara memimpin, bagaimana cara kita itu mengeluarkan pendapat, dan juga bagaimana cara kita itu menghargai pendapat dari orang lain. Kalau bukan dengan cara berorganisasi,
dengan cara apa lagi gitu kan. Iya. Jadi jangan merasa rugi untuk sibuk di organisasi. Oke, terima kasih Kak. Semoga hasil wawancara ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi bahan pembelajaran yang berguna bagi penonton maupun pihak lain yang membutuhkan. Atas segala perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Sekian video wawancara dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.